Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafael Faruk akan mempresentasikan laporan praktikum peteorologi acara 6 dengan judul tekstur dan struktur batuan sedimen. Yang pertama untuk sampel nomor 1 dengan warna abu kehitaman, teksturnya dengan ukuran butirnya itu ada 2, matriks sama fragmen. Untuk matriksnya itu berukuran medium sand, dan untuk fragmennya berukurannya itu pebble cobble. Pebble cobble itu ukurannya itu lumayan bisa kita lihat dengan jelas. Lalu untuk bentuk butirnya lebih ke arah subangular, dan pemilihannya itu well sorted. Kenapa well sorted? Karena dari penglihatan saya pada batuan ini tuh dia butiran-butirannya itu ukurannya itu lumayan seragam. Ada yang besar, ada yang kecil, namun rata-rata ukurannya itu tidak berbeda secara signifikan, jadi bisa dikatakan pemilihannya itu well sorted. Untuk strukturnya itu ada fossil track, bisa kita lihat pada bagian sini yang putih ini. Itu bisa kita sebut dengan fossil track. Fossil track itu apa sih? Fossil track itu semacam bekas peninggalan fosil atau hewan organisme pada masa lampau yang terekam pada sebuah batuan. Lalu untuk matriksnya sebesar 85% dan butirannya 15%. Nah, komponen penyusun butirannya ini fosil ya, butirannya itu 15%. Nah, lalu lanjut untuk sampel nomor 2 dengan warna abu kecoklatan, teksturnya ukuran butirnya pasir halus. Lalu bentuk butir itu very rounded. Kenapa very rounded? Karena menurut penglihatan saya juga di sini dia butirnya itu kayak bulat sempurna, bukan bulat sempurna, dia menuju hampir sempurna gitu, makanya saya katakan very rounded. Lalu untuk pemilihannya well sorted. Untuk strukturnya load case. Kenapa saya sebut struktur pada batuan sedimen ini load case? Karena bisa kita lihat bahwa load case itu kayak merupakan kayak sebuah gelombang atau lekukan gitu di permukaan batuan yang kadang tuh bentukannya tuh nggak beraturan, dan strukturnya itu terbentuk karena pengaruh suatu beban di atas batuan tersebut. Jadi dia seperti lengkungan-lengkungan gitu. Lalu untuk matriksnya 100%, karena tidak terdapat butiran maka komponen penyusun butiran ini juga tidak ada. Lanjut untuk sampel nomor 3 dengan warnanya lebih ke arah coklat keabuan. Lalu untuk ukuran butirnya clay. Kenapa saya katakan clay? Karena dari pandangan saya juga, saya melihat batu ini tuh dia sangat halus gitu, tidak terdapat kayak butiran-butiran gitu, makanya saya sebut dia clay, berarti dia merupakan ukuran butir yang paling kecil. Lalu bentuk butirnya very rounded, pemilihannya very well sorted. Kenapa very well sorted? Karena bisa kita lihat dari antara butir-butir ini tuh dia ukurannya seragam, kayak nggak ada perbedaan gitu, makanya bisa dikatakan very well sorted. Lalu untuk strukturnya merupakan parallel planar lamination. Kenapa lamination? Karena di sini kita bisa lihat ya, di sini kan garis-garis ya, bentuknya garis-garis. Kalau garis-garis itu dia planar. Lalu karena dia lurus, maksudnya dia tidak bertabrakan satu sama lain, bisa kita sebut paralel. Lalu karena dia ukurannya tuh kurang, antar perlapisannya tuh kurang dari 1 cm, maka disebutnya lamination. Maka strukturnya namanya paralel planar lamination. Untuk matriksnya 100% dan tidak mempunyai butiran, maka itu komponen penyusun butirnya nggak ada. Terus untuk sampel nomor 4 dengan warna coklat keputihan, teksturnya itu untuk ukuran butir itu fine silk. Lalu untuk bentuk butir itu very rounded, dan pemilihannya itu well sorted. Strukturnya fossil track, bisa kita lihat seperti yang kayak bulat-bulat gitu, yang warna coklat, tengahnya itu warna putih. Terus terdapat semen juga 25%. Nah, semennya ini apa? Semennya itu bisa kita lihat yang berwarna putih-putih di bagian sini. Warna putih di sini juga ada di sebelah kiri bawah batuan. Lalu untuk butirannya 20%. Nah, komponen penyusun butirannya itu terdiri dari mineral yang saya rasa ini merupakan 100% kuarsa ya, tidak terdapat mineral lain lagi seperti feldspar, dan fragmen batuan juga saya tidak melihatnya, makanya saya tulis ini 100% kuarsa. Dan untuk yang terakhir ada batu nomor 5 dengan warna abu-abu keputihan.
Ukuran butirnya pasir halus, bentuk butirnya very rounded, pemilihannya very well sorted, strukturnya non parallel planar lamination. Ini hampir sama ya seperti pada batu sampel nomor 3, cuman karena dia garisnya itu bertuburkan, tidak seperti sampel nomor 3 yang perlapisan garisnya itu tidak saling bertuburkan, maka kalau dia bertuburkan disebut non parallel. Maka struktur batu ini disebut non parallel planar lamination, dan karena juga perlapisannya kurang dari 1 cm, matriksnya 100%, dan saya tidak menemukan semen dan lain-lainnya dan butiran pada batuan ini. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya pakai buat mencari informasinya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.